SD Negeri 104 Abanwange, Kecamatan Pamana, terletak sekitar 20 km dari pusat kota, di sebuah desa yang sederhana namun penuh semangat belajar. Meski akses jalan dan fasilitas terkadang menjadi tantangan, hal itu tidak pernah mengurangi semangat kami untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi setiap anak. Karena kami percaya bahwa lokasi bukanlah batasan untuk mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di UPTD SD Negeri 104 Abanwange, Kecamatan Pamanah, Kabupaten Wajo. Saat ini sekolah kami sedang direvitalisasi sehingga proses pembelajaran dilaksanakan di bawah rumah warga. Meskipun demikian, semangat murid-murid kami untuk belajar tidak pernah surut, justru semakin berkobar. Saya pun tentunya sebagai seorang guru harus memberikan yang terbaik kepada mereka dengan menghadirkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, inovatif, dan kreatif, meskipun dalam keterbatasan. Sebagai guru pendidikan agama Islam, saya selalu menyadari bahwa pembelajaran di era digital menuntut pendekatan yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Anak-anak generasi sekarang tumbuh dalam dunia yang serba cepat, visual, dan interaktif. Mereka tidak hanya belajar melalui buku teks, tetapi melalui gambar, video animasi, dan media digital yang menarik. Kondisi ini menuntut guru untuk berpikir lebih kreatif, menghadirkan pengalaman belajar yang mampu menstimulasi berbagai indera dan menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata anak. Namun, kondisi di sekolah kami saat ini menuntut fleksibilitas yang lebih tinggi. Saat ini sekolah kami sedang menjalani proses revitalisasi sehingga ruang kelas belum dapat digunakan. Semua kegiatan belajar sementara dialihkan di bawah rumah warga dengan fasilitas yang terbatas. Tidak ada ruang kelas formal, hanya ada papan tulis, kursi seadanya, dan lingkungan belajar yang kadang berdesakan. Meskipun begitu, saya menyaksikan sendiri semangat belajar anak-anak yang tidak pernah surut. Mereka datang dengan rasa ingin tahu, antusiasme tinggi, dan keinginan kuat untuk belajar, meski belajar dalam kondisi darurat. Hal ini memotivasi saya untuk terus berkomitmen memberikan pembelajaran yang terbaik, tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Situasi inilah yang menjadi titik awal refleksi saya, bagaimana menghadirkan pembelajaran yang bermakna, menarik dan efektif, meskipun di luar ruang kelas formal. Bagaimana media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan literasi dan keterlibatan murid. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian menjadi dasar bagi pengembangan media yang akan saya gunakan, yang tidak hanya menyajikan materi PAI secara visual dan interaktif, tetapi juga relevan dengan karakter anak-anak yang dekat dengan teknologi. Dari situasi yang ada, muncul beberapa tantangan signifikan yang harus saya hadapi. Setiap tantangan menuntut kreativitas, kesabaran, dan inovasi agar pembelajaran tetap berjalan efektif meskipun fasilitas terbatas. Kondisi ini menjadi kendala utama dalam menyampaikan materi secara optimal. Guru dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara kreatif. Yang kedua, menjaga motivasi murid. Anak-anak harus tetap fokus belajar meskipun berada di ruang terbuka dengan berbagai gangguan, mulai dari kebisingan lingkungan, cuaca panas, hingga interaksi dengan orang sekitar. Yang ketiga, meningkatkan literasi PAI. Materi PAI yang bersifat tekstual dan abstrak seringkali sulit dipahami oleh murid. Dan yang keempat,
adaptasi dengan teknologi. Anak-anak generasi sekarang sangat dekat dengan gadget dan media digital. Tantangannya adalah bagaimana menghadirkan media digital atau visual sebagai sarana belajar yang menyenangkan dan edukatif, bukan sekedar hiburan semata. Media pembelajaran harus mampu menarik perhatian, mendorong partisipasi aktif, dan tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Untuk mengatasi tantangan yang muncul, saya mengambil langkah strategis sesuai alur Lina yang menjadi kerangka pengembangan media pembelajaran inovatif ini. Yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan dengan melakukan observasi untuk memahami karakteristik belajar murid secara mendalam. Yang kedua, idekan desain media. Berdasarkan hasil observasi, saya mulai merancang media pembelajaran berbasis Canva yang interaktif, visual, dan sesuai dengan dunia anak-anak generasi digital. Selanjutnya, nyatakan pengembangan dan uji coba. Media yang telah dirancang kemudian diuji cobakan secara langsung di lokasi pembelajaran darurat. Saya membimbing murid menggunakan media, tetap menghubungkan materi dengan pengalaman mereka sehari-hari. Dan yang keempat adalah analisis hasil dan revisi. Berdasarkan pengamatan dan umpan balik dari murid, media Lina kemudian direvisi agar lebih sederhana, menarik, dan mudah dipahami. Melalui penerapan media Lina, saya melihat peningkatan yang signifikan dalam literasi belajar murid. Mereka lebih mudah memahami konsep nilai-nilai agama melalui literasi. Tidak hanya itu, pembelajaran menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan bermakna, sehingga turut membentuk karakter, kesadaran spiritual, dan keterampilan berpikir kritis murid. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pembelajaran transformatif bukan hanya tentang metode atau media yang digunakan, tetapi juga tentang kreativitas, empati, dan komitmen guru untuk menumbuhkan minat belajar murid, bahkan di tengah keterbatasan. Media Lina menjadi bukti nyata bahwa inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan berdampak jangka panjang. Pengalaman ini menegaskan bahwa pembelajaran transformatif tidak hanya diukur dari fasilitas yang tersedia, tetapi dari kreativitas, inovasi, dan komitmen guru untuk menumbuhkan semangat belajar murid. Pelajaran berharga dari penerapan media Lina menjadi dasar keyakinan saya bahwa setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Saya yakin bahwa seorang guru bukan hanya mereka yang mengajar sempurna di ruang kelas ideal, tetapi juga mereka yang mampu menciptakan pembelajaran berkualitas di tengah keterbatasan, memotivasi murid dan selalu berinovasi untuk kebaikan pendidikan. Semangat untuk mengajar, menginspirasi, membimbing murid tetap menjadi prioritas utama. Menjadi guru transformatif bukanlah soal tempat ataupun fasilitas, tetapi tentang hati yang tidak pernah berhenti untuk berinovasi dan memberikan makna. Semoga langkah kecil ini menjadi inspirasi bagi guru-guru lain untuk terus menyalakan cahaya belajar, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakia, saya kelas 5. Media Lina bikin belajar agama jadi seperti main sambil belajar. Saya suka bagian videonya dan gambar tokoh anak-anak yang saling membantu. Saya juga bisa mengerjakan kuisnya bareng-bareng teman-teman. Dari situ saya belajar kalau membantu orang lain itu bikin hati senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Alunio, saya dari kelas 5. Biasanya saya cepat bosan kalau belajar agama, tapi sejak ibu guru pakai media Lina, saya jadi semangat. Ada cerita dan latihan soal yang bisa diklik langsung. Saya juga bisa belajar sendiri di rumah lewat HP. Sekarang saya lebih paham kalau berbagi itu termasuk perbuatan yang disukai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.